Ketika kita bicara soal mesin motor, fokus kita lebih ke berapa sih kapasitas mesinnya, kenceng apa enggak. Tapi pernahkah kita melihat dari jenis sistem pendinginnya? Ada sistem pendingin udara, pendingin air, dan oil cooler. Mana yang lebih bagus? Di video ini, kita akan membedah 3 jenis sistem pendingin pada mesin sepeda motor. Sebelum kita bedah jenisnya, perlu diketahui kalau sistem pendingin itu bukan untuk mendinginkan mesin. Meski namanya pendingin ya, sistem pendingin ini bertugas buat ngejaga suhu mesin agar selalu di suhu kerjanya. Suhu kerja mesin ada di angka 80 derajat Celcius, jadi sistem pendingin akan menjaga agar suhu mesin tidak melebihi atau kurang dari 80 derajat Celcius. Lalu dari ketiga jenis sistem pendingin yang ada, mana yang paling bagus buat jalani tugas itu? Yang pertama adalah jenis air cooled atau sistem pendingin udara. Ini merupakan jenis yang paling simpel dibandingkan dua jenis yang lainnya, karena nggak perlu penambahan komponen yang macam-macam. Konsep pendingin udara adalah dengan memanfaatkan aliran udara yang melewati mesin ketika motor bergerak. Jadi, ini bisa juga disebut dengan sistem pendingin alami, karena memang hanya memanfaatkan udara bebas buat ngejaga suhu mesin agar nggak overheat. Nah, mesin dengan sistem pendingin udara ini punya ciri khas tersendiri. Anda bisa lihat sendiri ada sirip atau lempengan logam yang terdapat pada blok silinder dan kepala silindernya. Sirip-sirip ini bukan cuma sekedar buat keren-kerenan aja, tapi ada fungsinya. Jadi, sirip ini akan memperlebar kontak antara mesin dengan udara yang melewatinya. Karena semakin lebar permukaan yang terkena aliran udara, maka laju pendinginan akan semakin cepat. Jadi sirip ini fungsinya buat memaksimalkan proses pendinginan mesin. Kelebihan sistem pendingin udara itu simple dan gak butuh tambahan komponen lagi. Jadi gak perlu mikir buat ngecek air pendingin. Dan ini juga bisa menekan biaya produksi mesin, yang imbasnya semakin murah harga sepeda motor. Tapi kekurangannya, ini sangat bergantung pada aliran udara ketika motor bergerak. Kalau motor ada di jalanan yang macet, siap-siap aja mesinnya kepanasan. Yang kedua adalah sistem pendingin radiator. Kalau ini, mesinnya terlihat polos tanpa ada sirip udara. Sesuai namanya, pendingin ini menggunakan air sebagai media untuk melepaskan panas mesin. Jadi konsep pendinginannya, air akan bersirkulasi di dalam selubung yang sudah dibuat di dalam blok mesin. Ketika suhu air semakin panas, air akan disalurkan ke radiator. Di dalam radiator, air pendingin akan didinginkan. Udara akan dihembuskan melewati radiator, sehingga suhu air di sini bisa lebih rendah. Kemudian, air yang sudah didinginkan dikirim kembali ke selubung air di dalam blok mesin untuk siklus pendinginan berikutnya. Untuk detailnya, bisa Anda lihat pada video saya sebelumnya tentang sistem pendingin radiator. Nah, sistem pendingin ini dinilai lebih efektif karena air sebagai media pendinginan mampu bersirkulasi ke bagian-bagian mesin yang paling dalam. Hal ini nggak bisa dilakukan oleh pendingin udara yang pendinginannya akan fokus ke permukaan mesin bagian luar. Di samping itu, sistem pendingin radiator juga ada kipas elektriknya. Jadi meskipun jalanan macet, pendinginan akan tetap berjalan. Tapi di antara ketiga jenis sistem pendingin yang kita bahas ini yang paling kompleks karena perlu penambahan beberapa komponen seperti radiator, lalu ada termostat sebagai pintu sirkulasi air dari dan ke radiator. Lalu blok mesinnya juga lebih rumit karena ada selubung airnya, sehingga tak heran jika harga motor yang dipakai radiator biasanya lebih tinggi. Dan jenis yang terakhir adalah oil cooler. Oil cooler artinya pendinginan oli. Ini bisa diartikan yang didinginkan itu oli mesinnya. Kenapa oli mesin? Oli mesin itu cairan yang juga bersirkulasi di dalam mesin, dan oli ini juga bisa menyerap panas. Sehingga dengan menjaga suhu olinya, kita bisa menjaga suhu mesinnya. Secara umum, oil cooler ini hampir sama dengan sistem pendingin radiator. Ada komponen yang mirip kayak radiator, tapi ini fungsinya buat mendinginkan oli mesin. Bedanya, mesin tidak punya selubung air, jadi bisa dibilang konstruksi mesin mirip dengan sistem pendingin udara, namun ada radiator buat dinginin oli mesin. Lalu, mana yang lebih bagus? Kalau menurut saya pribadi, sistem pendingin radiator sejauh ini masih yang paling bagus. Kenapa tidak oil cooler? Karena oli mesin itu kebanyakan stay di bagian crankcase atau bagian bawah mesin. Sementara panas mesin datang dari bagian blok silinder dan kepala silinder. Sehingga pengambilan panasnya kurang maksimal jika dibandingkan air pendingin yang sirkulasinya pada selubung air yang posisinya ada di blok dan head silinder. Alasan lain, kadang beda oli juga beda karakternya. Jadi pada oil cooler, performa pendinginan bisa beda-beda tergantung oli yang kita pakai.
Tentu lebih bagus air yang lebih fleksibel. Bisa pakai radiator coolant atau air keran biasa juga masih sanggup untuk mendinginkan mesin. Lalu untuk jenis pendingin udara, itu cocok buat mesin kapasitas rendah, contohnya di bawah 150 cc. Apalagi untuk motor matic sekarang, sistem pendingin udara sudah dilengkapi dengan kipas. Jadi nggak perlu takut overheat kalau jalanannya lagi macet. Karena kipas ini akan muter otomatis saat mesin hidup. Jadi pendinginan akan terus berjalan meski motor tidak bergerak. Itulah penjelasan tentang 3 jenis sistem pendingin yang dipakai pada sepeda motor. Semoga menambah wawasan kita semua.